Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azhara Tahira dari kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang motivasi dan kepemimpinan. Sebelumnya tidak lupa saya akan kembali memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Esterlina Batubara, Selva Anzara Putri Harahap, dan Heru Elpando Banjarnahor. Tanpa membuang-buang waktu kembali, mari kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama ada motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri yang menimbulkan kegiatan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Lalu, apa sih pentingnya motivasi? Seorang pekerja termotivasi bekerja lebih baik tergantung dari faktor yang dikendalikan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin perusahaan atau seorang wirausaha dan interaksi positif antar dua faktor tersebut yang pada umumnya menghasilkan tingkat motivasi yang tinggi. Nah, dari sini dapat kita ketahui begitu pentingnya motivasi dalam manajemen. Mengapa? Karena ketika seorang pemimpin dapat memotivasi dan memberikan dampak positif bagi karyawannya, maka semangat akan timbul dan pikiran yang positif akan muncul dari para karyawan sehingga tujuan yang akan dicapai akan lebih cepat tercapai. Lalu kita lanjut masuk ke kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan biasanya digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seorang berkaitan dengan kemampuannya mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Nah, dalam kepemimpinan itu biasanya dalam bahasa Inggris kita sering mengetahui dan sering disebut dengan leader. Nah, selain itu ada makna di balik leader itu. Makna dari lead adalah L, yaitu loyalty, di mana seorang pemimpin harus mampu membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Lalu ada E, yaitu educate, di mana seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan tacit knowledge, peradekaan rekan-rekannya. Nah, lanjut ada A, yaitu advice, di mana memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang ada. Dan terakhir ada D, disiplin, di mana memberikan keteladanan dalam mendisiplinkan dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitas. Nah, di dalam kepemimpinan terjadi pembagian kekuasaan dan proses mempengaruhi bawahan oleh pemimpin dan adanya tujuan bersama yang harus dicapai. Jadi, pada dasarnya kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Sekarang kita masuk ke pentingnya kepemimpinan. Dalam suatu organisasi, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pemimpin memiliki peran sebagai the vision rule, pengendalian dan hubungan organisasi, pembangkit semangat, dan penyampaian informasi. Nah, sekarang kita masuk ke strategi memimpin. Ternyata memimpin itu harus memiliki strategi loh teman-teman. Dalam upaya mempengaruhi perilaku pegawai, pemimpin menggunakan pendekatan pola kepemimpinan yang berorientasi pada tugas pegawai dan hubungan manusia, atau biasa disebut dengan initiating structure dan consideration. Lalu apa sih itu? Yang pertama ada initiating structure, di mana cara kepemimpinan melukiskan hubungannya dengan pegawai dalam mengkoorganisasi kerja, hubungan kerja, dan tujuan.
kepemimpinan pada posisi tingkat tinggi dalam initiating struktur untuk memberi perintah kepada pegawai melaksanakan tugasnya. Sedangkan consideration adalah hubungan kerja atas dasar kepercayaan, menghargai gagasan pegawai, menunjukkan kepedulian kesejahteraan, keamanan, dan kepuasan pegawai. Dalam organisasi, terjadi saling berinteraksi sesama pegawai dengan pemimpin. Nah, sekarang kita masuk ke kaitan antara motivasi dan kepemimpinan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perlu adanya suatu faktor yang harus dimiliki oleh para pegawai, yakni semangat kerja. Semangat kerja itu sendiri timbul dan tumbuh dalam diri pegawai yang disebabkan oleh adanya motivasi dari pemimpin. Dalam artian, berarti pemimpin memberikan motivasi atau dorongan kepada pegawai atau anggotanya baik kebutuhan batin maupun kebutuhan lahir. Sadar akan betapa pentingnya pegawai dalam pembangunan sesuai dengan hakikat pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagaimana bermaksud dalam GBHN adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemberian motif oleh pemimpin merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan agar tubuh dan timbul semangat kerja dalam diri pegawai. Sebab keberhasilan pegawai sangat tergantung dari motivasi dan kebijakan yang diberikan oleh pimpinan. Nah, selesai sampai di sini materi kita pada hari ini. Thank you for attention. Maaf jika ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan dan salah. Sampai jumpa di lain waktu. See you.